Bentar ya, lagi loading. Oke. Nah, jadi malam kali ini kita akan membahas ya mengenai countable dan uncountable nouns, yaitu benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Jadi nouns ini kan kata benda ya dalam bahasa Inggris. Jadi kata benda itu dibagi berdasarkan karakteristiknya. Berdasarkan karakteristiknya, nouns terbagi menjadi countable nouns dan uncountable nouns. Jadi dalam menyusun kalimat ya dalam bahasa Inggris itu kita perlu ya mengetahui bahwa ada benda yang dikategorikan sebagai countable nouns atau benda yang bisa dapat dihitung dan juga benda yang merupakan uncountable nouns yaitu mass noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu nih ya satu persatu mengenai countable noun. Jadi countable noun ini adalah kata benda yang dapat dihitung ya secara langsung. Misalnya one apple, two apples, dan sebagainya. Countable nouns ini juga menggunakan artikel a atau an dan juga dapat dibuat jamak dan dapat dihitung seperti person, box, coin, animal, bottle, table, cup, plate, chair, bag, cat, dog, glass, book, man, baby, house, dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan countable nouns dalam kalimatnya yaitu I have a brother and two sisters. Ryan has a cheese sandwich and an apple for breakfast. Do you like these photos? Nah, kemudian yang kedua adalah uncountable nouns. Uncountable noun atau disebut juga mass nouns adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Uncountable nouns juga dapat diingat sebagai kata benda yang hanya memiliki satu bentuk saja. Contohnya adalah water. Kata tersebut itu tidak bisa dikatakan a water atau to water, tetapi dapat digunakan dengan menyisipkan kata benda lainnya. Contohnya, a glass of water. Jadi contoh kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns adalah rice, love, sugar, assistance, cheese, coffee, money, tea, music, art, sand, air, dan lain-lain. Nah, selain itu di dalam uncountable nouns ini juga terdapat kata benda yang mengacu pada ide abstrak atau emosi. Misalnya, fun, advice, knowledge, love, happiness. Contoh penggunaan uncountable nouns-nya pada kalimat adalah sebagai berikut. She has some food. Can you give me some information about that? Jadi food di sini kan tidak bisa dihitung ya. Kemudian information juga ya termasuk. Kemudian masuk ke much, many, few, little pada countable dan uncountable nouns. Yang pertama adalah much dan many. Jadi many ini digunakan untuk menyatakan benda yang dapat dihitung atau yang kita sebut sebagai countable nouns. Sedangkan sebaliknya ya, much ini digunakan untuk menyatakan benda yang tidak dapat dihitung atau yang kita sebut sebagai uncountable nouns. Jadi kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu banyak. Contoh kalimatnya adalah, how many years have you lived in Jakarta? We need so many books to be donated to Lombok. Jadi di kedua contoh kalimat di atas, kata many digunakan untuk menyatakan years atau tahun dan juga books atau buku karena tahun dan buku ini merupakan bentuk kata benda yang bisa dihitung. Ya, selanjutnya, I have so much water in my backpack. You love her so much, you forget everything. Nah, untuk contoh berikutnya, kata much ini digunakan untuk menyatakan water dan love. Water atau air dan love atau cinta merupakan bentuk kata benda yang tidak dapat dihitung dan hanya memiliki satu bentuk saja. Karena itu kita menggunakan kata much. Yang kedua adalah number dan amount. Number dan amount ini memiliki arti yang sama, yaitu berjumlah.
atau sejumlah. Jadi yang membedakan dari keduanya adalah mengenai penggunaannya ya dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Nah, jika kamu menggunakan countable nouns, maka kamu harus menggunakan number. Sebaliknya, jika kamu menyusun kata yang memiliki uncountable nouns, maka kamu harus menggunakan amount dibandingkan number. Ya, untuk contoh kalimatnya, we have been friends for a number of years. Kami sudah berteman selama beberapa tahun. Our school has a large number of students compared to the other school. They are taking huge amounts of our money. Karena ini pakai money kan tidak bisa dihitung, maka menggunakan amount. Ya. Karena ini tahun bisa dihitung maka menggunakan number. Ya, ini juga ya number menggunakan large. Jadi bisa menggunakan large juga. Hey, you should put a little more time in the pot before it boils. Waktu, jadi bisa menggunakan a little. Ya, atau waktu tidak bisa dihitung, maka bisa menggunakan a little. Kemudian, yang ketiga adalah few dan little. Nah, keduanya ini memiliki arti yang sama ya, yaitu sedikit. Lalu apa ya yang membedakan penggunaan kedua kata ini dalam bahasa Inggris? Jadi kata a few ini digunakan untuk countable nouns, ya, yang bisa dihitung, sedangkan kata little lebih banyak merujuk kepada uncountable nouns, contohnya yang tidak bisa dihitung. Ya, contohnya adalah there are a few men at the party. Kan laki-laki ya, laki-laki, men ini kan laki-laki jamak plural, jadi bisa dihitung kalau laki-laki. Donald only has a few friends in Jakarta. Teman juga bisa dihitung ya. Kemudian yang selanjutnya, I need a little help now. Help, bantuan kan tidak bisa dihitung, maka menggunakan a little. I have a little time to come here. Time, waktu juga tidak bisa dihitung, maka menggunakan a little. Yang keempat ya, fewer dan less. Nah, fewer dan less ini memiliki arti yang sama, artinya yaitu lebih sedikit. Jadi penggunaan kedua kata ini memiliki prinsip yang sama, seperti few dan less. Di mana fewer ini digunakan untuk countable nouns, dan sedangkan less digunakan untuk uncountable nouns. Jadi contohnya adalah, a secretary makes less money than a manager. Ya, sekretari ini menghasilkan lebih sedikit duit ya, uang daripada seorang manajer. Today I can spend less time eating and have more exercise. Kemudian compared to science, there's fewer students who like math. Nah, di sini ada yang tahu nggak kenapa uang termasuk kategorinya tidak bisa dihitung? Ada yang tahu? Jadi uang itu yang bisa dihitung hanya nominalnya ya, nominal yang ada di lembaran uangnya, tapi bukan uangnya. Jadi dia tidak bisa digunakan dengan artikel, tidak bisa digabungkan dengan artikel. Jadi yang kalau mau tahu ya membedakan mana yang bisa dihitung dan tidak dihitung dalam bahasa Inggris itu bisa menggunakan artikel atau tidak. Misalnya tadi kalau saya misalnya apple gitu kan, kita bisa menggunakan artikel an apple, two apples gitu. Tapi kalau money, kita kan nggak bisa menggunakan a money or manis gitu kan, kalau jamak pluralnya. Jadi itu ya, jadi uang itu tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung hanya nominal di uangnya, angka uangnya. Selanjutnya, oke, yang kelima, some dan any. Some dan any ini mempunyai arti yang sama, yaitu beberapa. Jadi kedua kata ini biasanya digunakan untuk menyatakan kata benda yang memiliki jumlah tidak tentu pada countable noun, jamak, atau uncountable nouns. Jadi contohnya, she has some question. There are some reason I can tell you why I should be worried right now. I owe you I owe any money. You could tell me any reasons, but I still won't believe it.
Jadi some ini biasanya digunakan ketika kita ingin mengatakan ya sesuatu yang jumlahnya terbatas. Namun kita nggak tahu ya, atau kita nggak ingin mengatakan jumlah yang kita maksud secara hitungan yang tepat. Maka kita menggunakan some pada kata sesuatu yang umum atau yang kita maksudkan sebagai kategori atau jenis tertentu. Jadi contoh kalimatnya, can you buy some milk? Bisakah kamu membelikan saya beberapa susu? Di sini kan kita tidak menjelaskan ya, berapa jumlah susu yang kita inginkan untuk dibeli secara jelas. Tetapi kita nggak ingin ya membeli semua susu yang ada di seluruh dunia. Maka kita menggunakan some. Yang kedua, we need some milk to make pancakes. Kita membutuhkan susu untuk membuat pancake. Jadi pada contoh di atas itu kita memberi peran ya kepada susu sebagai kategori umum. Jadi kita berpikir atau beranggapan nih ya, susu sebagai kategori, tidak memikirkan susu dalam sebuah jumlah. Nah, untuk any ini pada umumnya kita menggunakan any itu sama seperti kita menggunakan some. Kita memikirkan jumlah yang tidak kita sebutkan secara spesifik ya kepada lawan bicara. Jadi yang harus diingat bahwa some dan any ini digunakan untuk countable plural atau plural nouns ya atau uncountable nouns. Namun biasanya kita menggunakan any ini dalam kalimat tanya atau kalimat negatif. Jadi any ini juga dapat digunakan pada kalimat positif yang mengandung arti negatif. Ya, ketika kalimatnya mengandung kata never, hardly, atau without. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Do you have any question so far? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke exercise ya. Bisakah kamu membelikan saya beberapa susu? Kak Priscila. Sorry, Miss. Ya. Can you buy me some milk? Can you buy some milk? Ya, benar ya. Selanjutnya Kak Malika. Kita membutuhkan susu untuk membuat pancake. We need some milk to make pancake. We need some milk to make pancakes ya. Pancake. Priscila, apakah kamu memiliki beberapa bawang? Apakah kamu Memiliki beberapa bawang? do you have any onion? Kalau yang bisa dihitung jadi pakai apa? Some. Ya. Do you Oh, have? some onion. Ya. Do you have some onions? Oh, oke. Agak aneh ya, Miss. Cuma kayak Do you have any onion? oke. Coba dilihat lagi materinya tadi ya. Some dan any. Jadi Oke. any itu hanya digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke. Some dan any. Misalnya makanya kan kalau misalnya aku tanya, do you have any question? Gitu ya. Maksudnya kayak penyebutannya tuh agak aneh sebenarnya, Miss. Tapi emang lebih cocok. Kayak terdengarnya lebih aneh gitu. Tapi emang sebenarnya kalimatnya itu. Oke, thank you, Miss. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ya. Aku ingin membuat beberapa kue coklat untuk ulang tahun putriku. Apakah kamu punya susu coklat? Kamalika? Aku ingin membuat beberapa kue coklat untuk ulang tahun putriku. Apakah kamu punya susu coklat?
I want to make some chocolate cake. Mm-mm. Do you have any chocolate milk? Yeah, I want to make some chocolate cake for my daughter's birthday. Oh, Do you have any chocolate milk? Selanjutnya Kak Malika, Kak Priscila. Aku ingin beberapa kaleng Coke untuk malam ini ketika kita nonton bola. Coca-Cola ya, Coke. Oh, oke. Aku ingin beberapa kaleng Coke Coca-Cola untuk malam ini ketika kita nonton bola. Untuk kita nonton bola malam ini, Miss. Iya, I want some Coke for Mm-mm. Mm-mm. for we watch football tonight. Gimana bisa diulang? I want some Coke mm, for for untuk watch malam ini. for watch. Kan bukan kita nonton bola kan, Miss? Aku ingin beberapa kaleng Coke untuk malam ini ketika kita nonton bola. Untuk apa sih? Untuk malam ini ya, Miss. Kebalik Ya, berarti. For tonight we watch football. when we watching football. Oh, pakainya. I want. Jadi pakainya some ya. Iya. Selanjutnya, aku melihat beberapa pizza di atas meja. Kak Malika. I see some. I see some pizza on the table. Ya, I see some pizza on the table. Aku sudah minum beberapa gelas kopi hari ini. Kak Priscila. Aku sudah meminum kopi. Sudah minum beberapa gelas kopi hari ini. Jadi bentuk kedua ya verbnya. Mm-mm. Aku sudah meminum kopi. Aku sudah meminum beberapa kopi hari ini. Aku sudah minum beberapa gelas kopi hari ini. Verb 2, Mm-mm. drunk. Ya, Drunk bener ya, Miss? benar. I drank some coffee today. Ya, I drank some coffee today. Ini kan artinya aku sudah minum. Jadi kopinya tuh udah diminum jadi pakai verb to. Selanjut, Kak Malika. Dia membuat beberapa gelas kopi hari ini. Ini pakai verb to juga ya, Miss? Iya. Ini bagian mana ya? Buat. He make, he did, making, Make jadi make, made. oh yeah, made. He made some cup of coffee today. Gelas bukan cangkir. A glass. Ya, glass of coffee today. Kan beberapa. Jadi nggak pakai e lagi ya. Some glass of coffee today. Oh yeah. Selanjutnya, Kak
Priscilla. Dia membeli beberapa dasi 2 minggu lalu. Dia membeli beberapa dasi 2 minggu lalu. Jadi pakai verb apa nih kan 2 minggu lalu. Verb. Hmm, 3 ya, Miss? Verb to. 2 ya, Miss? Mm-mm. Dasi apa ya, Miss? Lupa. Tie. Oke. Bentuk pluralnya tie. Bentuk singularnya. Singular. Berarti kalau verb 2 sama ya, Miss? Pakai apa pakai D? Tie Hah? itu kan dasi. Tie. Dasi itu kan kata benda, Oh iya, bukan kata kerja. berarti nggak bisa. Berarti tie ya, Miss? Tie untuk satu, tie. Tapi kalau untuk beberapa dasi jadi pakai apa? Some. Ya, terus tie-nya juga ditambah S ya. Oh Ties. iya beberapa dasi. Ya, kan beberapa. Jadi beberapa lebih dari satu ya, Miss? Mm-mm. Oke. Si berarti ini kan lebih dari satu. Mm-mm. Beli kan 2 minggu lalu, Miss. Berarti bought ya? About. Ya, jadi Bought. GH-nya itu nggak dibaca ya. Oke. About. Berarti si bought some ties Mm-mm. uh, from 2 weeks ago. Nggak usah pakai from. Oh, From kan dari. iya. Berarti Nggak ada dari si sih. bought Langsung aja 2 si minggu bought lalu ya. Mm-mm. some ties 2 weeks. Mm. Oh ya, 2 weeks ago. Ya. He bought some ties 2 weeks ago. Atau she bought some ties 2 weeks ago. Oke. Jadi kan ini termasuk ties itu kan dasi, tapi termasuk kata benda yang bisa dihitung. Jadi setelah kata some kan beberapa artinya, jadi tie-nya yang tadinya cuma satu ditambahin s belakangnya untuk menjelaskan bahwa ini loh artinya dasinya dibeli itu ada beberapa. Walaupun di depannya udah ada kata some ya. Jadi tie-nya kata bendanya itu harus ditambahkan s untuk menyatakan dia itu plural. Oh, oke. Selanjutnya, Kak Malika. Dia tidak pernah makan buah apapun. He never eat any fruit. He atau she never eats any fruit ya. Fruit. Any ya. Kami tidak bisa menonton game apapun. Kak Priscilla. We can Mm-mm. watch Mm-mm. any games. Ya, we can't watch any games. Selanjutnya Kak Malika. Julia meninggalkan rumah tanpa sepeser uang pun. Julia meninggalkan rumah tanpa sepeser uang pun. Ini pakai any ya, Miss. Ya, Julia leaves the house without any money. Julia left the house without any money. Left. Left ya. Left. Bentuk kedua. Jadi dia udah meninggalkan dulu ya. Baru dia gitu. Kemudian coba Kak Priscilla. Dia tidak pernah menelpon satupun temannya sehari setelah hari kelulusan. Dia tidak pernah menelpon satupun temannya setelah hari kelulusan.
Dia tidak pernah menelpon satupun temannya setelah hari kelulusan. Ya, Eh, she never calls any friends after graduate. since graduation day. Setelah ya. Ya, since. Ya. Selanjutnya, mereka tidak bisa membersihkan meja manapun untuk para tamu. Kak Malika. Mereka tidak bisa membersihkan meja manapun untuk para tamu. They can't clean any table for the guests. Guess ya bacanya, bukan guess. Jadi U-nya nggak usah dibaca guess. Yes, okay. They clean any table for the guests. Ibuku tidur di sofa tanpa sehelai selimut pun. Kak Priscila. Ibuku Tidur di sofa tanpa sehelai selimut pun. my mom sofa apa Miss? Couch. Couch. Couch bener ya Miss? Couch itu untuk versi American. Tapi kalau Oh. sofa itu versi British. Oh berarti sofa Miss? Sofa juga sama. Oh. Bebas ya kamu mau pakai sofa atau mau pakai couch. Oh couch juga bisa. My mom slept. Ini gak pakai verb 2 apa verb 1 ya Miss? Berarti udah verb 2 Pakai dong verb Miss? ing ya, sleeping. Oh sleeping. My mom sleeping on ya Miss? Ya, on. On bener ya Miss? On the couch. Couch. Tanpa Sehelai selimut without pun. any blanket. Ya, blanket. Jadi my mom sleeping without any blanket on the couch. Terus selanjutnya, ibuku mempunyai banyak pisau di dapur. Kak Malika ya. Ibuku mempunyai banyak pisau di dapur. My mom has many knives in the kitchen. My mom has. Tadi kamu pakai has atau have? Has. Ya, has many knives in the kitchen. Kak Priscila, ada banyak binatang di kebun binatang Bali. Ada banyak binatang di kebun binatang Bali. There is a lot of animals. Bisa gak bisa kayak itu? Bisa. There is a lot of animals in Bali Zoo. Nah, Bali Zoo Park ya, itu kan suatu nama tempat, jadi menggunakan at ya. Berarti at Bali Zoo Park. Ya, Bali Zoo Park. Nah, terus kemudian kan tadi kamu nanya tuh, bisa nggak pakai a lot of. Jadi a lot of itu bisa digunakan ya, dia bisa digunakan untuk many dan much. Jadi yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Jadi kalau misalnya nih kan kamu bingung nih, aduh kira-kira pakai apa ya? Pakai many atau pakai much? Kamu bisa ya menggunakan a lot of. Ya. Selanjutnya,
Kamu perlu banyak uang untuk membeli mobil ini. Kamalika. Uh, you need to have much money to buy this car. Atau ya, you need apa tadi? Sorry. To have much money You need to have much money to to buy buy this this car. car. Atau bisa juga, you need a lot of money to buy this car. Oke. Selanjutnya, Kak Priscila. Berapa banyak novel yang kamu punya? Berarti how many Mhm. berapa? Berapa banyak novel yang kamu punya? Oh, berarti kalau novel ya, Miss. How many novels? Novel. How many Ya. novels Mhm. you have? Do you have? Oh, do-nya lupa. Oke. Do you Ya. have? How many novels? Ya, Do you kan kita have? nggak tahu nih ya. Dia Nah, punya novelnya ada berapa, jadi kita pakainya novels. Jadi bukan nggak pakai S ya karena kita nggak nggak tahu, pakai S. tapi karena kita nggak tahu makanya pakai S. Karena kita nggak tahu nih dia Iya, iya. punyanya ada banyak apa sedikit. Jadi kita pakainya S. How many novels do you have? Ada banyak guru di sekolah saya. Ya, Kamalika. Guru ya, Miss? Hmm? There are many teachers in my school. Ya, there are many teachers in my school. Ya. Kak Priscila, saya memasukkan terlalu banyak garam ke dalam sup. I Hmm? took Tuku itu mengambil, memasukkan apa? I put Ya, apa tadi Miss kalimatnya? memasukkan terlalu banyak garam ke Oh, dalam sup. I put a lot of salt. Apa? A lot of bisa nggak Miss? Ya, A lot of salt. mm-mm, Apa tadi? ke dalam sup. Ke dalam to soup. In the soup. Ke Oh, dalam, kan in dalam yang sup. masuk. Ya. Iya. In the soup. Nah, In jadi kalimat yang lebih apa? Sesuai ya. Hmm. I put too much salt in the soup. Kan garam nggak bisa dihitung ya. Jadi pakainya much. Ya. Sebenarnya bisa juga sih pakai a lot of. Ya. Tapi yang lebih sesuai ini ya. Atau yang lebih tepat. Kakak saya dan saya memiliki banyak film-film baru. Kak Malika. Kakak saya dan saya memiliki banyak film-film baru. My sister and I have many new Filmnya pakai S ya. films. Ya. Nah, terus my brother and I. Subjeknya itu singular atau plural? Have pakai have ya, Miss? Jadi gimana? Have
Ya, pakai have. Jadi gimana? My sister, my sister and I have many new films. Have ya. My sister and I have many new movies atau new films. Karena plural. Ini kita lihat patokan have has-nya dari mana ya? Have has. Kan have has itu kan auxiliary verb ya. Artinya memiliki, tergantung kalimatnya sih. Tadi dia itu bisa mempunyai fungsi artinya memiliki. Jadi kalau misalnya ada kata-kata memiliki, di situ bisa menggunakan have atau has. Tapi dilihat lagi nih dari subjeknya. Kalau misalnya subjeknya I, we, you, they, maka menggunakan auxiliary verb apa? Have. Have. Kan? Kalau misalnya subjeknya she, he, it, maka menggunakan auxiliary verb apa? Has. Nah, jadi have itu digunakan untuk apa? Subjek plural. Paham? Atau lebih dari satu. Kalau has itu digunakan untuk subjek singular atau hanya satu. Nah, kalau misalnya my brother and I, artinya nih subjeknya satu orang atau lebih dari satu. Lebih dari satu karena dua ya. Ya, jadi pakainya apa? Auxiliary verb-nya. Have. Ya, jadi gitu ya cara melihatnya ya. Berarti bukan dari my-nya ya, Miss. Kalau Bukan. my itu kan saya, I. Jadi bukan gitu. Iya, dilihat dari subjeknya. Hmm. Oh iya, karena lihat dari my-nya, bukan. Jadi kan Hmm. kakak saya dan saya itu subjeknya, ya. Ya, Miss. Thank you. Oke, selanjutnya kami sungguh bersenang-senang. Kak Priscila, kami sungguh bersenang-senang. Ini masuknya pakai lampau ya. Jadi pakai verb apa? Kalau lampau pakai verb berapa? Had ya, Miss. Ya, verb one ya. Verb one, verb two. Eh, to Ya, two. Verb dua. bisa gak kalau we had so much fun? Ya memang itu we had. Oh, emang itu ya? Ya, we Sorry. had. Jadi had itu bentuk lampau dari have dan has. Berarti kalau yang verb tiganya, Miss? Verb tiganya untuk Yang itu have, had ya, Miss? mm-mm. Oh, oke, oke, oke. Berarti bener ya, Miss? We had so much fun. Kalau have itu kan present. Ya, sebenarnya bisa aja sih, kan tergantung konteksnya. Jadi kalau misalnya we have so much fun bisa aja. Oh, oke. Oh, berarti bisa keduanya juga, Miss? Bisa sih. Oh, oke. Yes. Mm-mm. Nah, jadi misalnya mau pakai, jadi disesuaikan lagi ya dengan subjeknya. Jadi kalau we itu kan sebenarnya pakai have bisa, pakai had bisa, tapi nggak bisa pakai has ya. We Oke. had so much fun itu nggak ada. Oke. Jadi balik lagi subjeknya tadi apa, disesuaikan dengan subjeknya. Ya, kemudian hmm, ada banyak orang di stadion. Kak Malika. Stadion, stadion kan, Miss? Stadion. Stadium, stadium. Oh, stadion. Stadium. There are many people in the stadium. Ya, there are many people in the stadium. Berapa banyak rok yang Sinta punya di lemari? Kak Priscila. Berapa banyak rok yang Sinta punya di lemari? Berapa banyak rok Mm-mm. yang Sinta punya ya? Iya, Hmm, lemari. Ada, Miss.
Ya. Lemari. Lemari Cup, apa? cupboard, Ya, Miss. benar. Cupboard. Eh, Ini how apa? many Hmm. skirts? Eh, how many skirts? Hmm. How many skirts? Gimana? How many How skirts? many skirt? Skirt Sinta have? No, no. Ada yang kurang tuh, ada yang ketinggalan. Let me see. How many skirts? How many skirts? Das ya. Sinta itu kan temannya tuh das karena Sinta. Jadi das itu digunakan kalau untuk subjeknya she, he, dan it. Ya, ini kalau misalnya present simple kan pakainya do atau does. Kalau do itu pakainya I, we, you, sama they. Do dan does. Priscilla udah belajar. Ah, udah Miss. Cuma kemarin sama kayak yang topik bisa digunain sama yang kemarin kita dibahas itu kan ya Miss. Ya. Yang sama kayak do, did gitu kan. Mm-mm-mm. Ya cuma saya lupa. Sorry ya Miss. Oke, nggak apa-apa. Berarti how many skirt does Sinta have in the cupboard? How many skirts does Sinta have in the cupboard? Ya, betul ya. Ya. Selanjutnya, ada terlalu banyak air di bak mandi. Kamalika, Itu tadi how many does Shinta itu pakai have atau has ya, Miss? yang mana? Pakai Tadi. have. Oh, Pakai have. Sinta. Has ya, harusnya has. Oh, Oh Has iya. ya. Jadi how many skirts does Sinta has in the cupboard? Karena Sinta. Oke, selanjutnya. Tadi apa? Berapa? Tadi apa? Ada terlalu banyak air di bak mandi. there are a lot uh, there are a lot of water in the bathtub. Ya, atau bisa juga there is too much water in the bathtub. Karena air tidak bisa dihitung, maka menggunakan much ya. Pakai are atau is, Miss? Apa? Pakai are atau is? There is atau there are? There Oke. are nih harusnya ya. There are too much water. Oke. Karena banyak. Selanjutnya, berapa banyak gula yang harus saya tambahkan ke tehmu? Kak Priscilla. Apa Miss? Tadi Miss, sorry. Berapa banyak gula yang harus saya tambahkan ke tehmu? Eh, yang nggak bisa. How much Mm-mm. do I put? Sebentar ya Miss, aku tulis dulu. Ya,
Berapa banyak gula yang harus saya tambahkan ke tehmu? Di how much-nya udah benar? Berarti how much sugar do I put? Do I put to Hmm. To di dalam tehmu? To hmm, inside your tea? to your tea. Oh nggak pakai inside ya, Miss. Nggak usah ya. Oke. Jadi yang benar ya, yang lebih tepat kalimatnya adalah how much sugar should I add to your tea? Add ya, pakainya tambahkan. Yang harus saya Iya. tambahkan, Add. pakainya should. Selanjutnya, Kak Malika. Berapa biaya untuk menyewa sebuah bis? Berapa banyak biaya, Miss? Berapa banyak biaya untuk menyewa sebuah bis? How much money you have to rent a bus? Atau sebenarnya nggak pakai you juga nggak apa-apa ya, Miss? Kalau how much Oke. money to rent a bus? Berapa biaya? Biaya itu apa? Biaya, biaya. Biaya cost. Cost. Oh, how much? Jadi how much does it cost Oh, how much does to it cost? rent a bus? Berapa biaya untuk menyewa sebuah bis? Coba diulang Kak Malika. How much does it cost to rent a bus? Ya, how much does it cost to rent a bus? Selanjutnya Kak Priscila, toko bunga itu memiliki banyak bunga yang indah. Miss. Toko bunga itu memiliki banyak bunga yang indah. Toko bunga apa? Bunga. Store flower. The florist ya. Oh iya iya. Store flower. Oke. Apa Miss? The florist. Nih aku tulisin ya. Sorry. Florist. Double S, double R. Oh nggak double R ya, Miss? Enggak. Florist. Oke. The florist. The florist. Berarti kalau the florist itu pakainya has, Miss. Ya, yes. Oh iya benar ya, Miss. Benar. The florist Banyak has bunga yang indah. Bunga itu bisa dihitung apa enggak? oh, bisa. Ya, jadi pakai apa? Many. Ya, jadi many The florist has many beautiful flowers. beautiful flowers. Ya, the florist has many beautiful flowers.
Selanjutnya Kak Malika ya. Nenek saya tidak memiliki banyak rambut lagi. My grandma doesn't have much. Doesn't have much. Doesn't have. Ya, doesn't have. My grandma doesn't has much hair anymore. Ya, my grandma atau my grandmother doesn't has much hair anymore. Ayah saya, selanjutnya Kak Priscilla ya. Ayah saya tidak minum banyak kopi. Ayah saya Mm-mm. tidak banyak minum kopi, Miss. Tidak minum banyak kopi. Ayah saya, my father, My father tanpa S ya. saya, my father, father. Tidak minum banyak kopi. Pakainya don ya, Miss. Ah ya, coba ayah saya. Ayah saya, dia ini termasuk apa? Kalau ayah saya, kata ganti untuk ayah saya apa? Pronoun untuk ayah saya. Ayah saya ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi kalau laki-laki apa? He atau she? He. He. Jadi kalau he itu pakainya apa? Kalau He. he pakai don't atau pakai do? Pakai don't atau pakai doesn't? Oh, doesn't. Ya, Ya, Miss. iya. Berarti my father Mm-mm. doesn't drink. Mm-mm. Tidak minum banyak kopi? Doesn't. Kopi bisa dihitung apa enggak? Oh, enggak. Kalau Much. enggak, jadi pakai ya. Jadi Much gimana? coffee. My father Mm-mm. doesn't drink much coffee. Ya, gitu ya. Jadi benar. Nah, jadi does itu hanya kata bantu juga ya. Dia itu apa? Kata pelengkap ya, bisa disebut juga sebagai auxiliary verb untuk subjek tunggal. Ya, my Miss. father kan ya, Gimana, Miss? my father kan terdiri dari satu orang tunggal, bukan dua orang kan. Oh. Mm-mm. Tapi kalau misalkan aku pakainya a lot of, bisa gak sih, Miss? Kayak my Bisa, father doesn't drink a lot of coffee. bisa, Oh, bisa ya. bisa. Jadi a lot of itu bisa untuk menggantikan much dan many. Oke. Hmm. Thank you, Miss. Selanjutnya, hmm, seberapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon tomat? Seberapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon tomat?
Ini apa dulu nih, Miss? How much Mm-mm. does Seberapa uh, banyak sinar matahari apa? sunlight? Ya, How how much much does sunlight? sunlight? Heeh. Sunlight. Habis itu selanjutnya apa tadi, Miss? Yang dibutuhkan oleh pohon tomat. Pakai have to ya? Nggak pakai do atau does? How Pakai much? do apa does? Sinar matahari. Pronoun untuk sinar matahari apa? Does Pronoun kata ganti untuk sinar matahari apa? it? Ya, it. Jadi pakai does. Jadi how much Bukannya tadi udah? sunlight Oh, does? tadi Yang Malika udah pakai does duluan tadi di depan soalnya. does-nya Berarti di depan. iya. Jadi kan seberapa banyak itu kan pakainya how much. Ya. How much sunlight does? How much sunlight does? Aduh, bingung. How much sunlight does? Kalau yang dibutuhkan itu apa ya, Miss? Dibutuhkan kan need ya. Jadi need-nya di belakang. Does tomato trees need Oh iya, how much sunlight does tomato trees need? tomato trees nih. Ya. Udah tahu kan kenapa pakai much? Karena sunlight nggak bisa dihitung ya. Ya. Cahaya sinar matahari tidak bisa dihitung. Jadi pakai much. Selanjutnya, Kak Priscila. Berapa banyak di antara kalian yang sudah pernah ke Jakarta? Berapa banyak dari kalian yang sudah ke Yang Jakarta? sudah pernah ke Jakarta? Yang sudah. Ah, Mhm. berarti berapa banyak? Kira-kira. Hmm. Ya, kalian itu kan bisa dihitung apa enggak kalian? Kalian itu kan kita-kita juga ya, teman-teman gitu kan. Jadi bisa dihitung apa enggak itu? Bisa, Miss. Jadi pakai apa kalau bisa dihitung? Kalau bisa berarti many. Ya, jadi berapa apa berapa? How many? Ya, berapa banyak di antara kalian? Jadi How gimana? many? How many people? How many of you How many of you? yang How sudah pernah ke Jakarta? Pakai many apa? of you? How many of you? Have ever been to? How many of you have? How many of you have ever been to Jakarta? Ya, how many of you have ever been to Jakarta? Pakai have karena kan you, ya. Auxiliary verb have. Selanjutnya Kak Malika. Kita bisa memelihara bumi dengan menggunakan lebih sedikit listrik dan bahan bakar. Sorry, di skip aja, skip. Bentar, ganti ya. Saya punya lebih sedikit gawai daripada kamu. Gawai gadget ya, Miss? Ya, Tadi apa soalnya, Miss? saya punya lebih sedikit gawai daripada kamu.
I have a few gadgets more than you. Kalau lebih sedikit, jadi menggunakan fewer ya. Fewer. Oh, I have fewer. Nggak usah pakai Fewer. all aja. Nggak usah. Di fewer ya. Fewer, gini tulisannya. Fewer. I have fewer gadget than you. Fewer. Oke, Miss. Selanjutnya Kak Priscila. Ibuku memiliki beberapa buku memasak di rak bukunya. Ibuku memiliki beberapa buku memasak di rak bukunya. Eh, my Ibuku apa? my mother Mm-mm. My mother my mother has, betul? has a lot of hmm, Ya, kurang tepat sih kalau pakai a lot of ya. my mother has Karena a has lot of itu hanya oh bisa digunakan untuk many dan much. berarti kalau Sementara ini bukan many dan much, tapi apa? eh berarti Beberapa pakai my mother has so many bisa gak Miss? some. Some. Oh, oh iya iya. Some Mm-mm. Buku memasak apa? aku masak Memasak apa memasak? Cooking. Buku? cooking Buku apa? book Books. Kan beberapa buku. Jadi bukunya lebih dari satu. bukunya lebih dari satu ya. Ya, jadi ditambahkan S ya, plural. Berarti my Jadi, mother has mm, some ya, cooking books. mm, di rak bukunya. eh di rak Rak di bukunya apa? bookshelf. Ya, bookshelf. Di rak Berarti bukunya. Kan di ada rak nyanya. Jadi pakai bukunya in the in her. in Pronoun ini juga ya. specific. Iya. Berarti in her bookshelf. Ya, coba incomplete sentence. Berarti my mother has some cooking books in her bookshelf. On ya, pakai preposisi on. Kan di atas. Jadi bukunya itu ada di atas rak buku lah intinya di gitu ya. On her bookshelf. Jadi kalau in, preposisi in itu hanya bisa digunakan untuk di dalam tempat yang luas. Misalnya di dalam kulkas, in the fridge. Di dalam tas ransel, in the backpack. Di dalam kerdus ya, in the boxes. Di dalam kolam renang juga bisa ya. Kan kolam renangnya juga luas, in the pool. Selanjutnya Kak siapa? Kak Malika. Sebentar ya. Pidatomu lebih banyak mengenai pandangan pribadi dan lebih sedikit pandangan profesional.
Miss, tadi kalau yang a lot of cuma bisa apa, Miss? Untuk much dan many. Oh, oke. Thank you, Miss. Mm-mm. Lebih banyak apa tadi, Miss? Lebih banyak mengenai pandangan pribadi dan lebih sedikit pandangan profesional. Tadi bahasa Indonesianya keseluruhan apa ya, Miss? Pidatomu lebih banyak mengenai pandangan pribadi dan lebih sedikit pandangan profesional. Your speech. Mm-mm. Kalau kalau your itu have kan, Miss? Your Your. speech. Kalau have itu kan artinya memiliki ya. Sebenarnya itu kata bantu, tapi tidak memiliki arti. Juga cuma hanya melengkapi kalimatnya. Tapi kan di sini tidak ada kata memiliki. Jadi sebenarnya tidak bisa menggunakan have atau has. Jadi kalau your speech is more of Oh, oke. Your speech is more of personal view and a little of professional view. pandangan pribadi. Itu kita menggunakan opinion ya. A Of personal opinion opinion and less of personal opinion. Your speech and is more of a personal opinion and less of professional opinion. opinion. Oke. Selanjutnya, Kak Priscila. Ayahku akan mengadakan beberapa, atau dalam kurung sedikit ya, beberapanya ini menggunakan sedikit, pertemuan Senin depan. Ayahku Akan mengadakan sedikit pertemuan Senin depan. minggu depan ya, Miss. Senin depan. Oh, minggu depan. Mai. My father will Miss a of
Jadi gimana? Miss, kalau my father will have a little. A few. Oh, oh, Mm, oh, sedikit. few. Bedanya a few ya sama a little tadi. Oh, Kalau few. Oh, kalau few countable ya, Miss. ya few itu jadi kalau few itu kan bisa dihitung. Hmm. Kalau ya few itu countable. Kalau a little itu uncountable. Berarti Nah, kalau meeting bisa dihitung apa enggak? meeting bisa, Pertemuan bisa dihitung apa enggak? bisa, Miss. Ya, jadi pakainya apa? A few. Ya, Berarti my father will have a few mm-mm, meeting, a few meeting, meetings. Kan meeting, beberapa. a few meetings. Oh ya, Ya, a few meetings have beberapa itu maksudnya tapi sedikit gitu ya. meeting Mm-mm, few meetings. next Monday. Mm-mm. Nah, tapi akan mengadakan di sini pakainya is having. My father is having a few meetings next Monday. Kenapa pakai? Karena Oh, ini kan ya, Miss. misalnya kamu udah pernah belajar tentang present continuous, ini kan to be ditambah verb ing. Present continuous ya. Present continuous tense. Belum ya? Belum ya? Kayaknya udah ya, Miss. Udah apa belum? Present. Present yang to be ditambah verb ing. Jadi Kayaknya udah deh, Miss. kejadiannya, hah udah, kapan tuh? Kemarin aku sempet catat to be plus in, Mm-mm. Tanggal to be. berapa? Ah, aduh Oh di sakit catatan aku nggak ada tuh. Oh, enggak. Adanya yang ada kan future, perfect. Ah, Baru itu kan iya ya, Miss. Apa mirip ya, Miss? mirip kali. Ini, eh, Future, tapi nggak ada sih. oh, mirip. Future. Shit. Apa? Ada yang simple future, Miss. Sorry, Miss. Iya, future kan beda ya. Itu Oh, kan iya, pakai iya. will sama going to ya. Soalnya, soalnya aku mikirnya karena ada to be plus ininya juga kan. Oh ya nanti deh. Kita ya abis ini. Oke. Satu. Berarti yang tadi, my father is having a few meetings next Monday. Ya, my father is having a few meetings next Monday. Lanjutnya ke Malika. Hmm, Guru memberi kami sedikit waktu untuk bersiap-siap sebelum tes. Memberi kami sedikit waktu, habis itu, Miss? Untuk bersiap-siap sebelum tes. The teacher gave us, gave a Gives little, us, give ya, Miss? Give us a little of time to prepare before the test, before a test. before a test. Give us a little time to A little. prepare before a test. Ya. Selanjutnya Kak Priscila.
Sampai sini udah paham kan ya maksudnya cara penggunaannya? Ya, Noun, Miss. uncountable noun. Saya membeli sedikit apel tadi malam. Kak Priscila. Miss, Malika izin ya. Bentar. Hah? Malika izin ada yang gedor pintu. Oh iya, iya, boleh, boleh, boleh. Kak Priscila sekarang. Apa, Miss? Saya membeli sedikit apel tadi malam. Saya membeli sedikit apel. Itu pakainya Pakai verb apa nih kan tadi malam, jadi udah ya lampau ya. about about Jadi pakai verb to. ya. Berarti I bought book Mm-mm. I uh, bought apel bisa dihitung apa enggak? a few Mm-mm. a few an apple ya, Miss. Nggak usah kan udah pakai a Oh, few. berarti a few Kalau an apple, apple kan cuma satu. Kalau beberapa atau sedikit few kan sedikit, walaupun kita bilangnya sedikit kan itu juga beberapa ya, lebih dari satu. berarti about a few apples Mm-mm. last night. Ya, jadi GH-nya nggak usah dibaca silence ya. I bought a few Oh, bacanya about apples. kayak Bought about gitu ya, Miss. apa? Ya kayak bought, Bacanya oh. tapi nggak pakai e-nya. Jadi Oh, I bought a few apples last night. Coba lagi nih ya. Ada beberapa murid di kelas. ada Ini mirip-mirip nih kayak yang tadi ya. Saya membeli sedikit apel tadi malam. di kelas. Eh, ada beberapa murid di kelas. Ya, Eh, kalau apel kan bisa dihitung kan. Murid bisa dihitung nggak? enggak. Bisa. Bisa kan. Jadi pakainya sama kan. Sama kayak tadi. There. Bisa nggak kalau there are so many? There Right. are. Nggak bisa pakai many. Oh, Tapi pakainya apa? Kalau bisa dihitung yang ini. are A few. a few. There are Mm-mm. a few Pakai S. students in the Ya. In the classrooms. classroom. Hmm. There are few Selanjutnya nih students. Kak. Mana? Malika. Miss. Saya harus membelanjakan uang saya dengan bijak karena saya punya sedikit uang. Karena saya hanya ya, Miss. Karena saya punya sedikit uang. I have to spend my money wisely because I have a little of money. Little money. I Little have money. to spend my money wisely because I have a little money. Nah, coba nih selanjutnya Kak Priscila. Ya. Saya bisa sedikit berbicara bahasa Perancis. Saya bisa sedikit. Berbicara bahasa Perancis. I can speak a little French language. Jadi kalau bahasa Perancis itu cukup pakai French aja ya. French aja ya, Miss. Ya, Berarti ya, benar tadi, Miss. Cuma dihilangin di language-nya doang. ya. I can speak a little French. Ya, kalau misalnya kamu mau bilang saya bisa sedikit berbicara bahasa Inggris juga tinggal dihilangin aja French-nya jadi English kan.
I can speak a little English. Ya. Selanjutnya Priscila, Malika. Dia membayar sejumlah uang secara teratur untuk amal. Dia membayar sejumlah uang secara teratur untuk amal. Kalau membayar tuh pay ya, Miss? Paid ya, bentuk keduanya paid. Oh, dia membayar apa tadi, Miss? Membayar sejumlah uang secara teratur untuk amal. Oh, teratur apa, Miss? Teratur apa? Regular. Regular aja. Regular aja. Kalau amal itu donation ya? Charity. Rarity? Charity. Charity. Ya, tulisannya gini nih. Charity. Okay. She paid amount of money regular. She paid amount of money regular for charity. Paid. Gimana tadi? Bisa diulang? She paid amount of money regular for charity. Kebalik-kebalik ya nih kayaknya. Jadi yang benar ya. He paid regular amounts of money for a charity. For the charity. Ya. Okay. Jadi bedanya donasi sama amal apa ya? Kan kalau donasi itu kan benda yang diberikan ya. Seperti ada bendanya. Itu namanya donasi sumbangan. Kayak darah, ya blood donation, uang, mainan, pakaian dan lain-lain. Tapi kalau amal itu tindakan memberikan apa? Tindakan memberikan barang ya kepada yang membutuhkan. Kepada seseorang yang mungkin membutuhkan. Jadi kalau donasi itu lebih ke barang. Oke, selanjutnya. Oke, kita itu aja ya. Diskusi tentang PR. Homework? Kak Priscila ada homework? Ada, Miss. Mana ya? Eh, ya modal sebenarnya. Mm-mm. Oh, saya foto dulu ya, Mas. Iya. Di grup ya, Mas. Hmm. Oh, nanti PR-nya membuat ini ya. 5 kalimat
menggunakan countable dan uncountable noun diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Miss, kayaknya saya kirim ke Missnya deh. Ya, nggak apa-apa. Udah, Miss. Kan nggak ada grup ya. Ini yang modal. Oke. Boleh sambil dibaca, Kak Priscila? Oh, boleh. Haruskah saya merahasiakan ini darinya? Hmm. Shall I keep this secret from her? Ya. Dia harus berhenti berlari. Hmm. He ought to stop running. Bisa gak Miss pakai ought? Bisa, bisa. Oh. Dia kayak menyarankan gitu ya, pakai ought to. Terus, recommendation. Bagaimana kalau kita berhenti di Hmm. sini sekarang? Hmm. Shall we stop here now? Ya, Now apa right now, Miss? sama aja sih. Oh, oke. Bolehkah saya meminjam bukumu? Hmm. May I borrow your book? Bacanya yang benar, may I. Oke, may. Selanjutnya. Dia akan sakit jika tidak dibawa ke dokter sekarang. He may be sick if he don't go to the doctor now. Bisa gak, Miss? Kan itu soalnya kalimat saya kan dibawa gitu ya. Kalau ini kan Hmm. kayak dia yang pergi gitu. Lalu, dia akan sakit jika he might be sick ya. He might be sick if he doesn't, bukan don't. Karena kan temennya nih ya, Ah, kata auxiliary verbnya nggak pakai don't. Jadi don't itu kan dipakai sama apa? I. Subjek yang plural. Ah. Kalau does itu kan subjek yang singular, tunggal, cuma satu. Ini karena he, she, it Berarti itu kalau kan yang cuma satu. Jadi pakainya does. If Tapi he, kalau she, yang dan tadi apa, Miss? Dan plural ya, Miss? don't. Oh, Don't. Ya, kalau don't itu untuk subjeknya plural, lebih dari satu. Itu contohnya adalah I, we, you, they. Tapi kalau does atau doesn't itu untuk subjek yang singular atau hanya satu. Singular itu tunggal, plural itu jamak. berarti he might be sick if he Doesn't doesn't go go to the to doctor the now. doctor. Ya, Oh, pakai berarti. gitu ya. Tapi udah bagus nih. Yang Kak ini siapa? Kamalika belum ya? Iya, Miss. Oke. Bisa sambil sekalian dibaca Kamalika. Eh, aku telah sedang tinggal. Aku sudah telah. Gimana sih? Kok Aku jadi bingung? Aku telah sudah. aja ya, nggak usah pakai sedang lagi nih. Aku telah atau aku sudah tinggal di Aku kota ini. Ya, Aku sudah selanjutnya. tinggal di kota ini selama sebulan penuh. Bahasa Inggrisnya? I've been living in this city for a whole month. Ya, selanjutnya. Dia punya kucing yang dinamai Mickey. She Mm-mm. has a cat that named Mickey. Ya, selanjutnya. Aku tidak suka potongan rambut baruku. Mm-mm. I do not like my new haircut. Mm-mm. Apakah kamu butuh cermin? Do you need a mirror? Mm. Siska bertemu ibuku di pasar. Siska met my mom at the market. Mm. Oh, ini terakhir tentang apa ya? Noun. Oh, yang mana nounnya? Nounnya yang Nomor mana ya, satu. Miss? Nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 yang Siti sama Man. Siti Kayaknya sama yang Man sih, Miss. Tapi ada dua Mon. sih. Ya. Jadi ini termasuk apa? Noun yang mana? Dari banyaknya noun itu? Yang Siti itu yang sama Man, saya lihat dari yang common noun. Ya, common noun. Terus Terus yang kedua, she has a cat. Yang catnya, a cat. cat. Jadi masuknya kemana itu?
Yang countable noun. Oke. Yang ketiga? Kalau yang ketiga, yang haircut, my new Ya, haircut. masuknya ke Mixed noun, ya, betul. Terus yang keempat? mirror. Ke apa? Klasifikasinya? Mirror, apa ya? Sama kayak a cat? Oh, sama. Countable noun. Ya, karena ada e ya. Nomor 5. Kalau nomor 5 yang marketnya, Miss. Termasuk? Common noun. Ya, sama Atau, kayak nomor 1 ya. oh ya. Oke, sudah benar ya. Untuk ini ada pertanyaan nggak mengenai materi dan tugas? Enggak, Miss. Nggak ada. Jelas ya? Kak Malika ada pertanyaan? Yang tadi ada soal mana ya? Mana? Gimana? Oh ya, yang Julia left the house without any money. Itu cara kita tahu dia present atau Oh, itu Mas- tergantung konteksnya sih sebenarnya ya. Jadi bebas aja kamu mau pakai present apa. Jadi sebenarnya ini kan hanya exercise saja ya. Maksudnya aku mau kasih latihan, maksudnya biar kamu lebih terbiasa gitu. Ya itu sebenarnya based on konteks. Tergantung konteksnya. Oke, ada lagi pertanyaannya? kalau dia lives, Julia lives itu berarti dia bahasa Indonesianya itu lagi ngapain, Miss? Kondisinya Live. Maksudnya live. lagi live. Gimana sih tulisannya, Miss? Live. Hmm, L-I-A-V-E ya. Sebenarnya aku tulis ya. Live. Tinggalkan maksudnya. Lives. Live Karena itu kan daun ya. Julia jadi kata kerjanya pakai S belakangnya. Oh iya benar berarti. Lives. Lives. Meninggalkan atau pergi. Meninggalkan atau pergi. Itu dia udah pergi. Hah? Itu dia Live. udah pergi. Lives. Ya. Kalau live aja. Kalau left kan berarti udah kejadian. Meninggalkan. Ya. Kalau lives itu lagi bertindak. Jadi kalau misalnya sama kayak simple present ya. Nah, jadi kayak habitual gitu loh. Diulangi. Apa? Kayak kebiasaan gitu. Kebiasaan. Ada repetition, diulangi. Kan gitu kalau simple present kalimatnya itu dibuat kan berdasarkan habitual. Itu diulangi sama POV orang Subjeknya. melihat dia. Ya, subjeknya. Kalau Subjeknya. tindakannya itu dia pakai verb ing kan, Miss Julia? Kalau tergantung ya, kalau misalnya simple present nggak pakai verb ing, kan dia verb one. Tinggal ditambahin s atau es, kok tergantung subjeknya apa. Kalau pakai verb ing, jadi present continuous tense ya. Terus dia pakai harus to be juga. Nah, kalau tadi kan Julia is leaving. Itu artinya present continuous. Tuh. Jadi ada tensesnya gitu ya masing-masing. Kalau misalnya dia pakai present continuous artinya itu kan terus berlanjut nih sampai sekarang kejadiannya. Ya sedang. Karena dia Sedang kayak gitu ya. berarti live sama left itu sama-sama Beda. benar ya? Iya, sama-sama benar, tergantung konteksnya, bisa. Oh ya. Kalau left itu kan lampau, kalau is leaving itu kan present continuous. Ya. Kamu mau pakai have atau has juga bisa. Ditambah been, jadi tergantung konteksnya sih sebenarnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai sini ya. Ya, Miss. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Ya. Thank you so much. Have a good night. Bye-bye. Thank you, Miss.